Oke, halo teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Tri. Bagaimana keadaan teman-teman semua? Semoga baik-baik saja dan selalu diberikan umur panjang dan rezeki yang melimpah ruah, biar kita semua bisa ketemu lagi di channel ini, teman-teman. Sebelum kita lanjut perjalanan, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya, biar saya lebih semangat dalam membuat konten selanjutnya. Dan jangan lupa tekan tombol notifnya biar kalian dapat notifikasi saat saya unggah video terbaru saya. Ya, di pagi ini kebetulan ini saya sedang pulang kerja habis shift malam ya teman-teman. Nah, ini saya pakai pitung saya lagi karena yang Astrea sedang dibawa Nyonya ya teman-teman. Dan ceritanya kemarin tuh yang motor istri saya kan bocor ban ngarep, kok bocor ban depan, keburu kerja nggak sampai waktu untuk nambal, ya udah pakai Astrea. Dan saya kebagian ini lagi, tapi nggak apa-apa, walaupun tua-tua gini juga masih mumpuni untuk perjalanan jauh teman-teman. Walaupun ya itu apa ya, nggak bisa dipaksakan untuk masalah tenaga ataupun kecepatan, tidak bisa dipaksakan. Jadi buat teman-teman yang mungkin juga punya, perlakukan barang ini sesuai dengan kemampuannya, jangan pernah dipaksakan kalau nggak mau bikin repot kita sendiri seperti itu. Sebenarnya motor 70 ini memang, kalau saya kasih nama ya, ini sebenarnya motor perkotaan ya teman-teman, nggak cocok untuk medan-medan naik-naik ataupun penuh dengan jalan yang terjal, karena ini speknya memang spek ringan, karena cc cuma 70 cc. Jadi ya seperti ini, tenaganya seperti ini dan kecepatannya juga seperti ini. Ini speedo saya mati teman-teman. Jadi saya perkirakan untuk kecepatan ini mungkin rata-rata di angka 40 sampai 60. Untuk 60 itu pun sudah begitu kuat, pelotot gasnya sudah kuat teman-teman. Jadi memang nggak bisa dipaksakan, kita pelan-pelan, yang penting sampai. Kalau saya kan nggak pernah kenceng ya teman-teman, jadi cuman slow aja, yang penting aman dari satu tujuan ke tujuan lain aman. Karena repotnya guna motor tua seperti ini teman-teman, kita pakai motor itu seneng, kita nyaman, tapi dibalik itu kita juga deg-degan ya. Deg-degannya kenapa ya? Deg-degannya kalau misalnya ada trouble di jalan kan kita repot teman-teman. Kita jalan cuman sendiri, ada trouble di jalan, ya kalau istilahnya nggak urgent sih nggak apa-apa, kita perbaiki sebentar. Tapi kalau mungkin sedang urgent kan kita sendiri jadi pusing teman-teman. Ya seperti inilah suka duka pakai motor tua. Emang dilihat sih asik, enak ya, tapi jangan main-main bagi kalian yang belum pernah mengalami ataupun mencoba sendiri, karena nanti akan repot, bikin pusing kepala teman-teman. Kalau saya sudah biasa yang namanya direpotkan. Tapi alhamdulillahnya untuk motor saya ini kebetulan nggak pernah yang namanya repot, rewel di jalan itu nggak pernah teman-teman. Dia mungkin satu kali dua kali udah pernah. Kalau masalah ban itu nggak motor tua nggak motor baru ya pasti sering kali terjadi trouble teman-teman. Paling ini seputar ban, kalau enggak seputar pengapian seperti teman-teman. Ya kalau ini sih paling CDI paling mentok busi lah, udah ke situ. Kalau lain-lain nggak ada teman-teman. Jadi saya merasa aman, untuk jalan jauh juga aman, walaupun setiap saat saya bawa di tas saya itu peralatan kunci dan CDI, dan tidak lupa busi ya, busi pasti selalu ada di tas teman-teman. Jadi seperti itu. Ini saya kebetulan sedang di jalan Solo Semarang, saya di Boyolali, tapi ini jalannya jalan tembus Solo Semarang teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin di daerah Boyolali atau sekitarnya, bila lihat saya pakai motor ini 70 merah ataupun Astrea yang
sering saya bawa, silahkan klakson aja teman-teman, bisa klakson player ya gak apa-apa, yang penting ojo banter-banter ya, aku kagetan teman-teman, biar kita tambah dulur, tambah bolo. Karena apa ya, karena kita akan sering keluar ya, kita sering jalan-jalan di jalan seperti ini teman-teman. Jadi kalau semisal ada trouble, kalau kita ada teman kan enak, andai kata kita lupa bawa kunci, kita telepon teman atau ketemu teman kan jadi lebih mudah teman-teman. Jadi seperti itu, kita mesti banyak teman ya di mana-mana, walaupun cuman satu dua, tapi di daerah-daerah tertentu itu nggak wajib sih, tapi seharusnya kita punya teman-teman. Selain kita bisa tambah wawasan, kita tambah perkenalan, tapi kita juga apa ya, tambah bantuan di saat kita sulit. Seperti itu, bukan maksudnya kita manfaatkan teman ya, tapi memang fungsi teman itu kadang-kadang seperti itu teman-teman. Memang kita perlu yang namanya teman itu dimanapun kita perlu untuk antisipasi hal-hal demikian, karena kita kan pasti suatu saat akan mengalami yang namanya suka duka ya lah. Kalau sukanya ya kita ajak teman lebih bagus, tapi kalau pas duka kita, pas susahnya ya gimana lagi, adanya teman-teman ya kita tetap hubungi teman, seperti itu. Oke, nah ini medan ke rumah saya seperti ini teman-teman. Medannya menanjak tapi nggak begitu terjal ya, cuman nanjak dikit-dikit tapi terus sampai rumah saya nanti. Kalian lihat sendiri seperti apa kekuatannya, kita buktikan bersama. Apakah motor tua bisa melampaui jalan yang naik seperti ini nanti? Simak terus, jangan di skip-skip, sekedar buat hiburan. Ini kecepatan mungkin berapa ini? Sekitar 40 km per jam ya. Ini masuk gigi 3, udah mentok ini giginya, mau ditambah lagi nggak bisa ya, malah gimana nanti mau tambah lagi jadi atlet. Nggak bercanda, ini cuman gigi mentok 3 teman-teman, karena ini juga masih ori, masih standarnya memang C70, giginya cuman 3 seperti itu. Sampai saat ini masih tenaga masih enak, masih ngisi, walaupun ini juga gas sudah separuh ya teman-teman, sudah saya buntir separuh gas ya. Kecepatannya memang seperti ini, memang kita harus bersabar, yang namanya pakai motor seperti ini harus bersabar, kita nggak bisa keburu waktu, kita harus punya waktu yang luang. Misalkan kita berpergian, kita harus punya waktu yang luang teman-teman. Apa itu udah, ini kebetulan ini saya kan kemarin baru saja ngidupin ini teman-teman, pajak saya yang mati ini sebenarnya sudah mati beberapa tahun teman-teman, dan ganti plat juga, tapi karena tanggung ya kemarin saya balikkan nama sekalian, karena ini kemarin itu masih atas nama orang lain. Jadi ceritanya ini saya test drive. Kenapa dikatakan test drive ya, biasanya yang namanya kita berkendara tidak lengkap, ataupun surat-surat kita, entah surat-surat kita mati ataupun kita tidak punya SIM, pasti akan apa ya, kagetan teman-teman. Seperti saya sendiri dulu waktu belum punya SIM itu, saat saya berkendara saya lihat hijau-hijau, entah itu tukang parkir, entah itu orang berbaju hijau, pasti saya kaget, otomatis saya ngiri sebentar, saya pandang dengan seksama, itu tukang parkir atau polisi. Kalau tukang parkir ya saya lanjut seperti itu teman-teman, tapi lebih sering saya tidak lanjut, saya pasti cari jalan pintas untuk melanjutkan perjalanan, karena ya saking kagetnya teman-teman. Lama kelamaan sudah punya SIM, giliran terkendala yang namanya ini apa, surat kendaraan kita mati, pajak, seperti itu teman-teman. Jadi gimana ya, selagi motor tua ini masih normal, masih sehat, terus pajak-pajak dan surat kita lengkap, kita akan semakin pede di jalanan teman-teman. Nah ini saya test drive, saya mau coba, syukur-syukur nanti bisa ketemu razia. Kalau ketemu razia, seperti apa nikmatnya saat kita berkendara disertai dengan kelengkapan surat-surat yang lengkap. Jadi buat
teman-teman semuanya, bagi kalian yang tidak punya SIM, segera urus bikin SIM teman-teman, dan hidupkan pajak kalian. Terus lengkapi semua kelengkapan kendaraan teman-teman semua, biar teman-teman semua bisa nyaman dan bersantai saat di jalanan teman-teman. Kita sebagai rider yang baik tentunya harus tahu tata krama yang berada di jalan raya, terutama surat menyurat dan juga kelengkapan saat kita berkendara, seperti itu teman-teman. Jangan sampai kalian semua nanti kagetan seperti saya dulu, nanti lihat tukang parkir udah ketakutan belok kiri, nggak pandang belakang, nggak pandang apa, akhirnya terjadi crash seperti itu teman-teman. Jadi rider sejati itu tahu dan taat akan peraturan. A few moments later. Oke teman-teman, sampai saat ini kejadian masih nihil ya. Dari tadi sampai ini sudah menjelang sampai rumah saya tidak dijumpai razia teman-teman. Jadi gagal ini untuk menunjukkan surat-surat dan SIM saya pada Pak Polisi. Rencananya mau ngerayain surat-surat dan SIM malah gagal teman-teman. Tapi nggak apa-apa, lain hari masih bisa kita coba lagi, bisa kita gunakan lagi teman-teman. Saya rasa sampai di sini untuk bacotan saya kali ini. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Semoga ada manfaat bisa diambil dari cerita-cerita ini. Seperti itu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.